Kembali di Angus Pagi pemirsa, sejumlah pihak dipanggil Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan, mulai dari Dirut PT LIB, Televisi Pemegang Hak Siar, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, hingga PSSI. Namun Dirut PT LIB batal dimintai keterangan oleh Komnas HAM karena berhalangan hadir. Sementara pihak lainnya, yaitu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Direktur Programming IVM Harsiwi Ahmad, dan juga Asosiasi Pemain Profesional Indonesia hadir dan telah dimintai keterangan oleh Komnas HAM. PSSI dimintai keterangan terkait dengan tanggung jawab komunikasi antara perangkat dan juga statuta PSSI dengan statuta FIFA serta keamanan di dalam pertandingan. Sementara IVM selaku pemegang hak siar dimintai keterangan terkait kontrak antara pihak televisi dengan PT LIB, peran masing-masing pihak dan juga komunikasi antara keduanya. Pihak IVM pun bersikukuh jadwal pertandingan adalah otoritas final PT LIB sebagai operator Liga 1. Bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia, yang kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke broadcaster, kemudian pasti akan terjadi diskusi, dan kemudian akan ada solusi-solusi. Nah, biasanya kami dalam diskusi tersebut akan memperhatikan berbagai aspek, dan akhirnya nanti akan ada solusi-solusi yang didiskusikan bersama, dan endingnya karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB, dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final yang dikeluarkan. Kenapa kita meminta keterangan kepada broadcaster? Karena memang temuan-temuan di lapangan ada beberapa dinamika yang perlu kita dalami. Salah satunya adalah soal berhubungan dengan jam tayang dan jam permainan. Itu kami dalami, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Bika soal kontrak gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti ataukah tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi, perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen buktinya. Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami Komnas HAM masuk ke rencana pengamanan, manajemen pengamanan itu kayak apa, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasannya, termasuk bagaimana mekanisme pelaporannya, terus bagaimana hubungan PSSI dengan PT LIB, bagaimana hubungan PSSI dengan perangkat-perangkat yang lain kayak Panpel, terus juga Medcom dan Steward. Nah itu didetailkan oleh kami, termasuk juga yang penting dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini adalah bagaimana cara menghitung high risk sebuah pertandingan yang Ratusan mahasiswa asal Papua menggeruduk Kejaksaan Agung RI mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika, Papua. Masa mendesak Kejagung menetapkan tersangka terkait kasus korupsi pembelian pesawat dan helikopter di Mimika, Papua. Masa meminta pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut agar segera diselesaikan Kejagung lantaran tak kunjung diproses. Demonstran menilai Kejari dan Kejati Papua tidak jelas dalam menangani kasus hukum tersebut. Siap, sehingga kami akan tetap dalam waktu dekat sama-sama kerjasama, tetap akan dorong ini dalam waktu dekat. Kami akan turun juga dengan massa yang lebih besar supaya Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamis siang. Olah TKP dan rekonstruksi dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ditemukan dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamis siang. Olah TKP dilakukan di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan.
Tim memeriksa secara detail mulai pintu 1 hingga pintu masuk 14, baik dalam maupun luar stadion. Tim Inafis didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Andi Rian. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Olah TKP juga turut menghadirkan Ketua Panpel Arema saat laga di Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu yang kini menjadi tersangka. Saya itu rekonstruksi. Ya, pertanyaan saya dan jawaban saya sudah cukup lah ya. Nanti dari lawyer saya yang akan menyampaikan. Kalau ada hal yang detail nanti kita siapkan. Sementara itu, otopsi jenazah akan dilakukan pada pekan depan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan keluarga korban. Mungkin minggu depan ya. Kan minggu depan itu ada yang orang tuanya yang minta kan. Minggu depan insya Allah dilakukan. Mungkin untuk dua jenazah dari pihak kepolisian jenderal apakah dari orang tua? Permintaan dari orang tua untuk otopsi. Berapa korban yang akan diotopsi? 2 korban. Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan PR besar bagi semua pihak. Aremania meminta pengusutan tuntas dan dilakukan secara transparan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Tragedi Kanjuruhan dianggap sebagai dosa berjamaah yang harus diselesaikan untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Dan apa yang harus dilakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Berikut liputannya untuk Anda. Duka akibat tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan tidak akan mudah dilupakan. Kejadian memilukan ini membuka fenomena gunung es permasalahan dunia sepak bola di tanah air. Masalah terjadi hampir di semua lini. Ironisnya, meskipun pernah memakan korban, dosa berjamaah ini seakan diabaikan dan kembali terulang. Permasalahan ini bukan hanya sekali terjadi ini. Di Piala Presiden pun 2 orang meninggal, Persib lawan Persebaya itu di GBLA. Juga permasalahannya sama, penanganan prosedur standar operasi pengaman stadionnya juga jelek, buruk. Jadi ini kesalahan yang berulang-ulang. PSSI, klub sepak bola, dan pihak yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan pertandingan harus duduk bersama menyelesaikan masalah, supaya tetesan air mata Aremania dan pencinta sepak bola Indonesia tidak kembali terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, pasca Partai Nasional Demokrat secara resmi mengumumkan akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, banyak pihak yang menuntut kader Nasdem dikeluarkan dari kabinet. Presiden Jokowi mengaku sudah memiliki rencana untuk merubah kabinet dalam waktu dekat. Partai Nasdem atau Nasional Demokrat pada 3 Oktober kemarin resmi menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Namun Nasdem tidak bisa langsung mengajukan capres karena terhalang oleh syarat presidensial threshold. Maka Nasdem mendukung Anies berbuntut desakan agar kader Nasdem keluar dari kabinet. Sementara Presiden Joko Widodo mengaku memang berencana merombak kabinet. Satu lagi Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sejumlah sekolah di Jakarta dengan konsep rendah emisi atau net zero carbon. Sekolah ini merupakan sekolah negeri bertema dengan konsep rendah emisi. Berupaya mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan emisi rendah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah dengan konsep net zero carbon, yakni SMA 96 Jakarta Barat, SDN Duren Sawit 14, SDN Grogol Selatan 09, dan SDN Ragunan Jakarta Selatan. Ini merupakan sekolah negeri pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat prinsip net zero healthy dari Green Building Council Indonesia. Nah, seleksinya berdasarkan kinerja. Lihat, mana nih? Ini? Iya, kebalik. Kebalik, Pak, kebalik. Ini untuk majunya, ini mundur nih, kiri kanan.
Gol. Ya, oke. Thank you. Selamat ya. Sekolah dapat dikatakan net zero karbon apabila dapat menghemat energi secara besar. Pandemi COVID-19 juga melatar belakangi pelaksanaan program sekolah net zero karbon, sehingga dibutuhkan bangunan sekolah yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga menjaga kesehatan penghuninya. Kita seringkali kalau melihat dekarbonisasi yang dipandang adalah kendaraan bermotor saja. Tidak, sesungguhnya bangunan itu menyedot energi 36%, kontribusi pada emisi karbon global 39%. Bila kita tidak mengkoreksi bangunan-bangunan, terutama di perkotaan, maka kualitas udara di tempat ini akan selalu menghadapi masalah. Karena itu mengapa kita harus menuju pada green building, dan kita mulai dari sekolah-sekolah kita. Anies Baswedan menargetkan 24 sekolah di DKI Jakarta akan menerapkan konsep net zero karbon. 20 sekolah yang tersisa akan rampung pada 2023 mendatang. Gubernur Jawa Barat menggelar panen raya benih padi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jawa Barat memiliki kualitas dan juga produksi benih padi terbaik sehingga membuat surplus beras setiap tahunnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar panen raya benih padi di lahan seluas 1 hektar di Desa Bojong Tengah, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang. Jawa Barat merupakan penghasil benih padi terbaik di Indonesia dengan produksi sebanyak 58.000 ton setiap tahunnya. Jawa Barat juga memproduksi beras sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton setiap tahunnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi krisis pangan maupun energi. Benih-benih juara dari berbagai lembaga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang benih tanaman khususnya untuk padi ini terbaik se-Indonesia. Kita produksi 58.000 ton, dikonsumsi hanya 2/3-nya oleh Jawa Barat, sisanya kita ekspor, kita jual ke mana-mana. Dan karena benih dan bibit yang baik ini menyebabkan padinya berkualitas dan panen berlimpah. Setelah panen raya, Gubernur Jawa Barat juga melepas pendistribusian benih padi bantuan pemerintah kepada sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Gelaran konser musik tahunan Synchronize Fest yang digelar di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat berlangsung meriah. Puluhan musisi Indonesia dari berbagai genre memeriahkan konser musik ini. Ribuan pengunjung padati area Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyaksikan pertunjukan konser musik tahunan bertajuk Synchronize Fest 2022 yang digelar 7 hingga 9 Oktober. Para pengunjung antusias menyaksikan penyanyi favorit mereka tampil di atas panggung. Sejumlah musisi ternama Indonesia dari berbagai jenis genre musik memeriahkan acara ini. Di antaranya Tulus, Ahmad Band, penyanyi dangdut King Nasa, dan band beraliran metal Dead Squad yang berkolaborasi dengan penyanyi Isyana Saraswati, serta sederet musisi lainnya. Synchronize Fest 2022 merupakan konser musik multi-genre tahunan yang mengundang puluhan ribu audiens untuk meramaikan dan menikmati suguhan musik dari ratusan artis terbaik tanah air dari dekade 90-an hingga 2000-an. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai wujud komitmen dalam pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas kembali meresmikan kantor cabang baru. Tak tanggung-tanggung, MNC Sekuritas meresmikan 3 kantor cabang sekaligus di Fatmawati, Jakarta Selatan, Karawang, Bekasi, dan di Semarang, Jawa Tengah. Pengguntingan pita yang dilakukan oleh Direktur IT dan Online Trading MNC Sekuritas, Vivi Virgantria, menandai dibukanya kantor cabang baru MNC Sekuritas di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.
Pembukaan kantor cabang ini juga bersamaan dengan dibukanya kantor cabang MNC Sekuritas di Karawang, Bekasi, dan di Semarang, Jawa Tengah. Pembukaan kantor cabang baru ini merupakan wujud komitmen MNC Sekuritas dalam pengembangan pasar modal Indonesia untuk menjangkau investor retail dengan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Kita harapkan dengan adanya cabang baru ini akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk masing-masing cabangnya dan memberikan kontribusi juga untuk MNC Sekuritas dan juga memberikan kontribusi terbaik untuk pasar modal Indonesia. Pembukaan kantor cabang baru ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal dan berkontribusi dalam penciptaan investor yang berkualitas. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda. Salah satunya tentara Zionis Israel menyerang warga Palestina dengan peluru tajam dan granat kejut. Tetap bersama kami di iNews Pagi.